Perhatikan baik-baik. Seorang veteran yang sudah pensiun datang ke bandara menjemput cucunya pulang. Tapi tak disangka saat itu, kebetulan bertemu dengan sekelompok penggemar. Setelah melihat aktris keluar, semua orang seperti memenangkan lotre. Mereka berlari dengan gila-gilaan. Hanya kakek ini yang tetap tenang. Melihat mereka begitu gila, sepertinya si kakek juga gak putus asa. Tapi setelah wanita itu menyapa semua orang, dia segera memberitahu semuanya. Tolong semuanya beri jalan. Namun saat dia melihat kakek tidak bereaksi, wanita itu langsung mendorongnya ke tanah. Dengan tegas menyuruh minggir. Bangsawan yang lumpuh. Namun, sang kakek langsung meminta maaf. Katanya telinganya tidak berfungsi dengan baik. Tetapi asisten tetap memintanya untuk segera menjauh. Wanita itu juga bertanya dari mana datangnya orang tua itu. Bau badan yang sangat tidak sedap. Di wajah orang-orang juga tampak ekspresi jijik. Mereka berteriak, orang tua yang tidak berguna. Cepat, menjauh. Ayo cepat pergi. Di depan banyak orang. Apa yang ingin kamu lakukan? Cepat pergi. Tapi dia menyatakan bahwa kakinya tidak kuat. Asisten malah mengira dia ingin berpura-pura. Dia menendang paha orang tua itu. Tapi sang kakek terus menjelaskan bahwa kakinya tidak kuat. Tanpa disadari, asisten menarik tongkatnya dengan satu gerakan. Saya rasa kaki yang patah ini hanya berpura-pura, bukan? Hanya saja setelah asisten mengangkat celananya, ternyata dia masih memiliki kaki palsu. Secara langsung, dia mengungkapkan bahwa persiapannya cukup matang. Wanita itu bahkan menganggapnya sudah gila karena uang. Bawa kakek yang menyebalkan ini pergi dan laporkan. Lalu dia langsung mematahkan tongkatnya. Terdorong hingga ribuan mil jauhnya. Tak disangka seorang pemuda kebetulan menangkapnya. Hanya saja mereka belum menyadarinya. Namun meski begitu, wanita itu tetap tidak berhenti. Bahkan mengatakan sekarang, banyak orang jahat telah menjadi tua. Dan memperingatkan keluarganya untuk selalu berhati-hati. Siapa sangka para penggemar ini malah mengira wanita itu selalu baik hati seperti biasanya. Masyarakat memang membutuhkan energi positif seperti dia. Seorang bintang besar. Namun kakek terus-menerus menjelaskan dan membebaskan diri. Saya bukan penipu. Saya datang untuk menjemput cucu saya. Tapi siapa yang bisa menyangka? Orang-orang ini sama sekali tidak mendengarkan kata-kata orang tua itu. Mereka terus mendukung tindakan wanita itu dengan semangat. Tetapi saat mereka menyeret orang tua itu keluar, pemuda itu memanggil mereka. Melihat adegan ini, dia sangat marah. Dia mendekat dan langsung berkata bahwa mereka bodoh. Segera minta maaf kepada orang tua itu. Asisten malah bertanya siapa Anda. Meminta mereka meminta maaf pada seorang penipu. Apakah otakmu rusak? Pemuda itu mengatakan bahwa hanya kalian telah menghina seorang pahlawan Daksya. Tapi wanita itu sama sekali tidak mempercayainya. Dengan ragu dia bertanya apakah dia pahlawan Daksya. Namun pemuda itu segera memanggil kakeknya. Lencana di dadamu itu adalah medali pejuang, kan? Orang yang memiliki medali ini pasti merupakan prajurit elit yang berjasa besar dalam perang pendirian Daksya. Orang tua itu mendengar hal ini, langsung memanggil si pemuda. Kau juga orang militer, kan? Saat pendirian Daksya dulu, invasi Beima sendiri turun ke medan perang, telah membunuh 186 orang barbar. Kaki saya yang patah adalah medali jasa terbaik. Kemakmuran dan keamanan besar Sia saat ini. Anda memiliki andil besar. Tanah yang melahirkan dan membesarkan saya. Saya akan melindunginya dengan baik. Sekarang saya sudah patah kaki. Tidak bisa pergi ke medan perang. Jadi saya mengirimkan putra saya ke medan perang. Putra saya telah meninggal. Saya ingin mengirim cucu saya ke medan perang dengan tangan saya sendiri. Sekarang, cucu saya melayani di bawah perintah yang berkuasa di utara. Di atas memberitahu bahwa dia akan kembali hari ini. Sudah 4 tahun kita tidak bertemu. Apa yang membuatmu begitu percaya diri? Hanya sepotong besi tua. Apa yang membuatmu begitu sombong? Kau hanya seorang prajurit yang tidak berguna. Lagi pula, penampilanmu seperti pengemis. Aku rasa dia hanya omong kosong. Kau, orang tua, jangan merendahkan dirimu sendiri. Qianqian adalah dewi nasional kita. Bahkan jika kamu, si brengsek ini, benar-benar mengganggu kami. Dewi, mohon maafkan aku. Minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Diam. Pak Tua Lucheng, aku membawanya kembali padamu. Apa yang kamu katakan? Biar para biksu berkorban untuk negara. Mati dengan terhormat. Biksu, ayo kita pergi, tunggu sebentar. Kalian merangkak kemari dan minta maaf pada orang tua ini. Kau menyuruhku minta maaf. Kau siapa? Kenapa harus Qianqian dari keluarga kami yang minta maaf? Jadi, apa hakmu untuk meminta maaf? Pahlawan besar memiliki kejayaan saat ini. Semua itu diperjuangkan di medan perang oleh mereka. Menghina pahlawan dan para pahlawan itu, dosanya sulit untuk ditebus. Bahkan jika semua keluarga bangsawan dibunuh, itu juga tidak berlebihan. Baiklah, saya minta maaf.
Maaf ya, saya tidak sengaja menyenggol. Kamu mencari mati. Maaf ya, tidak sengaja menyentuh hewan brengsek. Meskipun kakek tidak ingin kamu ketakutan. Aku minta maaf. Ini foto tanda tanganku. Anggap saja ini sebagai permohonan maafku. Ambil saja, setidaknya bisa dijual beberapa puluh ribu, kan? Ah, kali ini aku tidak akan memukul wanita. Tapi kamu bukan manusia. Ucapkan terakhir kalimatmu. Yushan telah membunuh. Segera tangkap dia. Kalian semua kenapa masih bengong? Cepat lakukan. Ya. Siapa sebenarnya penulis ini? Daxia tidak butuh orang seperti kalian. Di kehidupan berikutnya jadilah orang baik. Tunggu. Aku adalah wanita dari Yang Guoshong, ketua asosiasi Bailong. Kekuatan asosiasi Bailong tersebar di seluruh Daxia. Berani kau membunuhku? Ketua yang pasti akan melepaskanmu. Asosiasi Perdagangan Bailong. Apa? Yang Guoshong, orang tua yang berumur 60-an itu. Tidak mungkin, aku kian-kian tidak ada hubungan dengannya. Benar, itu benar-benar tidak mungkin. Aku tidak bersalah. Iya, tidak mungkin, tidak mungkin. Kenapa takut? Kalau takut, sekarang juga berlutut minta maaf. Aku kasih kamu 5 menit untuk dia datang. Kalau dia tidak datang, kamu mati. Bagaimana dengan mantra palsu ini? Aku menghabiskan 20 juta koin naga. Setelah melalui 3 tangan baru bisa dapat. Keren kan hahaha. Ketua, Anda mengenakan armor ini. Seperti jenderal besar yang berperang di medan tempur. Sungguh mengesankan, hahaha. Tak heran Anda adalah musuh kuat Yebei. Siapa itu Yebei? Raja Yebei adalah idol saya. Anda harus menghormati beberapa orang, ya. Cobalah maafkan aku, sialan. Malam ini Raja Utara kembali dengan kejayaan. Aku akan menyiapkan jamuan penyambutan untuknya di laut. Apakah semua orang yang harus datang ke Jinghai sudah datang? Sudah, semua sudah datang. Kian-kian sayang, kamu di mana? Ada yang menggangguku. Siapa yang berani seperti macan yang nekat? Berani menggertak wanita saya. Saya akan segera tiba. Panggil Xian. Aku ingin lihat. Siapa orang bodoh yang tidak tahu diri? Ayo. Tuan, Anda duduk dulu. Darah prajurit Daxia tidak akan mengalir sia-sia. Darah cucumu juga tidak akan mengalir sia-sia. Anak muda, kamu telah menimbulkan masalah besar untukku. Cepat pergi saja. Jangan pedulikan aku lagi. Pergi, hari ini kalian berdua tak akan ada yang bisa pergi. Aku memintamu berdiri lalu berlutut. Tunggu sampai ketua yang datang. Aku membuatmu merasakan hidup lebih baik daripada mati. Aku melihat orang ini hanya seorang yang bodoh. Mengandalkan sedikit kekuatan, dia tidak tahu batasan. Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Bersujudlah padaku. Sepertinya dukungan kalian tidak bisa diandalkan. 5 menit sudah berlalu. Kalian berdua. Anak muda, kalau kamu berhenti sekarang, masih ada ruang untuk mundur. Asal kamu minta maaf pada kami. Masalah ini akan selesai. Mungkin Yang Ge sedang menghalangi di jalan. Saya sarankan padamu. Jangan cari mati sendiri. Aku, Yibei, tidak punya kebiasaan menunggu orang. Ingat, di kehidupan selanjutnya jadilah orang baik ya. Jangan bunuh aku. Lepaskan aku adalah bintang besar. Aku punya puluhan juta penggemar. Aku bisa menghangatkan tempat tidurmu. Kau juga menipu. Kakak sudah diselamatkan. Mereka sudah diselamatkan. Kau adalah Yang Guoshong. Tahu aku adalah Yang Guoshong. Masih belum cepat bebaskan dia, bagus sekali. Mati ah. Kian-kian, anak kesayanganku. Aku tidak peduli siapa kamu. Siapa yang kamu teriakkan. Hari ini kamu harus mati. Dia melakukan semua ini demi saya. Jika ingin membalas dendam, serang saja orang tuaku. Saya tidak peduli siapa kalian. Saya tidak peduli siapa yang benar atau salah. Perempuan saya sudah meninggal. Kalian semua harus membayar. Menghina gedung. Para pahlawan pantas mendapatkan hukuman. Mati dengan cara yang begitu sederhana. Murah untuknya. Kematian kian-kian hanya menghina seorang penguasa penjara. Kamu hanya mengatakan beberapa patah kata dan bersikap seperti ini. Kamu bilang dia menghina martir. Bahkan jika dia menghina seluruh perbatasan, lalu kenapa? Pada akhirnya, mereka hanya sekelompok orang hina.
Mereka selamat dari medan perang saja sudah seharusnya bersyukur. Dari mana kamu mendapatkan baju zirah ini? Anak muda, kamu punya mata yang tajam. Ini adalah baju zirah kerajaan yang diberikan langsung oleh Raja YBI saat ini. Seperti halnya melihat Raja YBI secara pribadi. Kalian semua belum mau berlutut? Raja YBI bukanlah kaisar. Tapi baju zirahnya setara dengan perintah kerajaan. Anak muda, kita dan keluarga besar kita dalam bahaya besar. Ini semua salahku yang menyeretmu ke dalam masalah. Kali ini kamu pasti akan mati, bocah. Bocah, kamu terkejut, kan? Tidak menyangka kami bisa naik ke istana surga, ya? Dengan perlindungan Raja YBI. Kenapa belum sujud? Kamu bilang ini adalah baju zirah Raja YBI? Tentu saja, aku sendiri belum pernah memakai baju zirah ini. Tahun itu, ada seorang pedagang licik yang ingin menyuap saya dengan ini. Saya memenggal kepalanya dan membuangnya ke dalam toilet. Bagaimana kamu mendapatkannya? Beraninya kamu bicara besar. Orang yang tidak tahu mungkin mengira kamu adalah Raja YBI. Benda milik raja tidaklah berharga. Mungkin membunuhnya pasti bisa mendatangkan keuntungan besar. Jangan begitu, mereka bukan prajurit pusat. Bagaimana bisa begitu lemah? Kau cepat datang ke sini. Aku sangat akrab dengan Raja Malam. Jika kau membunuhku, kau tidak akan punya tempat bertahan. Tidak ada tempat untukmu. Dengan namaku, serigala yang mengandalkan harimau. Tidak ada dosa yang bisa diampuni. Mati kau. Hahaha. Penolongku sudah datang. Kamu tamat, kamu pasti mati. Hahaha, di sini. Jenderal Pelindung Negara Zhenggu dari dinasti Jin Timur. Jenderal Pelindung Negara Nangong Yan dari dinasti Jin Selatan. Jenderal Pelindung Negara Beijing, Zheng Hu. Pahlawan Pelindung Negara Beijing, He Fenghua. Pahlawan Pelindung Negara Zhong'an, Wu Zongyuan. Menghadiri markas besar jenderal. Raja YBI, Raja Wu, abadi. Melindungi jenderal dan tanah air. Kalian berempat telah meninggalkan tugas. Apa hukuman yang seharusnya diterima? Pemilik toko, kini Anda terhormat sebagai bangsawan. Pulang ke kampung halaman dengan kejayaan. Mana mungkin kembali sendirian. Meskipun tuan pemilik ingin menghukum kami dengan pedang, kami tetap akan menemani Anda. Aku sudah melepaskan semua jabatan. Dan tidak akan menerima tahta. Dari mana datangnya YBI? Pulanglah Raja YBI. Raja YBI. Bisa melihat Raja YBI yang legendaris. Aku tak punya penyesalan seumur hidupku. Mereka adalah 5 jenderal ilahi dari kuil para dewa. Kau adalah Raja YBI? Tidak. Tidak, tidak. Yang mulia Raja YBI tidak mungkin semudah ini. Kau pasti palsu. Hahaha, aku punya satu pedang. Yang bisa menebas dewa di atas. Dan iblis di bawah. Menghancurkan musuh di luar. Dan membunuh pengkhianat di dalam. Namanya adalah perdamaian dan kemakmuran. Para prajurit kuil dewa tidak ada di sini. Yang ada hanyalah pengkhianat bangsa. Apa hukuman yang pantas? Hilang tanpa jejak. Seluruh keluarga terputus. Bunuh, bunuh, bunuh. Ambil pedang Raja Utara saya. Pemilik toko, hari ini adalah hari kau pulang. Jangan mudah melihat darah. Biarkan aku yang menangani urusan ini. Aku sendiri yang akan mengayunkan pedang untuk menghabisi pengkhianat negara ini. Miu, jangan bunuh aku. Naga putih, angkat tongkat. Kekayaanmu bisa menandingi negara. Siapapun bisa memberimu aha. Barangnya terlalu kotor. Aku minta maaf, jangan pukul aku. Aku minta maaf, aku minta maaf. Aku salah, yang mulia komandan. Tuan, maafkan aku. Aku salah, aku salah. YB Yang, ampuni aku. Kami yang bodoh tidak tahu diri. Kami tidak akan berani lagi. Aku tidak akan berani lagi, ampuni aku. Ampuni aku, Tuan. Kau membunuh dengan baik. Kamu ini untuk menghilangkan bahaya bagi rakyat. Menghilangkan bahaya bagi rakyat. Dalam hal ini, kamu bertindak di sini. Kami bersedia semua pemuda di kota ini untuk membantu. Tidak perlu terlalu berlebihan. Biarkan Nan Longyan tinggal. Orang lainnya harus dibawa pulang. Iya, iya. Berhenti. Baru saja masuk. Begitu banyak tentara. Ada sesuatu yang besar terjadi di dalam. Sepertinya orang yang kita tunggu sudah tiba. Dia adalah tunanganmu. YYBI.
Pohon ini ditanam olehku dan ayahku waktu itu. Sekarang sudah besar, tapi yang menanamnya sudah tiada. Pemilik toko turut berduka cita. Aku bisa melindungi wilayah luas dinasti Xia dan jutaan rakyatnya, tapi tidak bisa melindungi orang tuaku. Bagaimana bisa ku berduka? Apakah ada petunjuk mengenai hal yang kuminta kamu selidiki? Tuan, bawahan sudah menyelidikinya. Dulu Anda dijebak dengan obat bius. Orang yang meracuni Anda adalah paman Anda, San Zhengming. Dia melakukannya untuk merebut kendali perusahaan dari Anda. Sengaja menjebak dengan obat bius. Sehingga tanpa sengaja Anda menodai Nona Gu. Namun saat itu keluarga Gu sangat marah. Hal itu menyebabkan keadaan tidak terkendali. Sun Jingming, sungguh paman yang baik. Aku akan membuat dia dan keluarga Gu meminta maaf bersama. Pemilik, besok adalah perayaan ulang tahun kepala keluarga Gu, Gu Changfeng. Aku akan membawa orang-orang untuk menyerang mereka. Tidak perlu. Aku akan membalas dendam orang tuaku sendiri. Silakan hadiah besar untuk mengirim tuan keluarga Gu ke surga. Pertempuran di perbatasan. Daftar korban tewas dari kuil dewa telah keluar. Kembali ke aula geng. Pertempuran di perbatasan. Di kuil dewa, sebanyak 13.872 orang tewas. 9.713 orang terluka parah dan tidak dapat bertempur lagi. Komandan Xie Xiang. Pangeran Zheng mohon jangan pimpin orang baik. Jalan itu seakan mati. Pertempuran di perbatasan adalah aib besar bagi negara kita. Kita harus mengingatnya. Saat ini, Dongi telah dibersihkan oleh Li Ting. Tanpa kehancuran. Dendam besar telah terbalaskan. Saudara-saudara, kalian bisa beristirahat sekarang. Donging telah dihancurkan oleh petir. Kerjasama telah hancur. Dendam besar telah terbalaskan. Saudaraku, kalian bisa beristirahat sekarang. Tanah dan langit dalam keadaan baik. Arwah pahlawan akan selalu ada. Saudaraku, aku akan membawamu pulang. Kekalahan rata-rata di lembah. Yang Mulia memerintahkan pembantaian 10 hari tanpa menurunkan senjata. 300.000 penduduk kota ini tidak ada yang boleh tersisa. Tunjukkan kekuatan tentara kita. Bunuh. Bunuh. Kalian semua adalah binatang. Penduduk tak bersalah. Beraninya kalian membunuh orang yang tak bersalah? Tunggu sampai pemimpin kuil dewa datang. Aku akan mengirim kalian semua ke neraka. Hahaha, YBI. Dia sudah lama kubunuh dan mati. Kalian masih berharap dia datang untuk menyelamatkanmu? Benar-benar mimpi. Kalian para tawanan. Jika ingin berlutut dan tunduk pada pangeran ternama, aku masih bisa mengampuni nyawamu. Omong kosong, sang pemilik toko tak tertandingi. Kekuasaannya menyebar ke seluruh penjuru. Tak ada yang mampu menandinginya. Tak pernah kalah dalam bicara. Kalian hanyalah lalat di selokan. Mana mungkin menang darinya? Pergi kalian para tawanan ini. Berlututlah di hadapanku. Kami para pahlawan lahir dengan tulang belakang yang tidak bisa dibengkokkan dengan mudah. Sejak dulu kami hanya berlutut kepada langit, bumi, dan orang tua. Jika kalian ingin membunuh, berikan kematian yang cepat. Lihat apakah kami akan mengerutkan alis. Benar, para pahlawan hanya bisa mati berdiri. Tidak mau hidup dengan berlutut. Lu Tongli, kata-katamu tepat. Walaupun aku mati, aku akan berubah menjadi roh dan menekan tulang belulang kalian. Saat mati di ambang pintu masih bersikeras. Kalian tidak merasa mahal. Baiklah, aku akan memberimu satu botol lagi. Ayo, senjata mematikan yang tiada tara dari Donging. Tirannya bertempur. Ini adalah senjata mitos yang kami kembangkan di Dongi. Masing-masing memiliki keterampilan luar biasa. Masing-masing adalah makhluk abadi. Kekuatan tak terhingga. Jangan bilang Ye Bei sudah mati. Bahkan jika dia tidak mati. Dengan tubuhnya yang manusiawi. Bagaimana dia bisa terlibat dengan kami yang bersenjata tajam? Bukankah kalian ingin melindungi rakyat di kota ini? Baiklah, selama ada di antara kalian yang bisa bertahan di bawah tangan tiran selama 10 menit. Kami tidak akan menyerah. Bagaimana, saudara-saudaraku? Sebagai prajurit kuil para dewa,
Kita membunuh musuh untuk negara. Mati pun akan diambil. Bunuh. Ah, ya ampun. Ah. Pahlawan sejati semua bergerak seperti pedang. Bunuh mereka semua. Siapa? Kalian yang terduga bersalah. YBI, aku datang membawa jiwa pahlawan. Kuhantar kalian ke jalan yang benar. Maaf, aku harus pergi. The Show. Jinshan, Jiuzo terkubur di 9 negara. Kenapa harus membawa pulang jasad yang hancur di atas kulit kuda? Di kehidupan berikutnya, aku akan tetap menjadi prajuritmu. The Show, seumur hidupmu adalah naga besar dari negeri ini. Kamu ternyata belum mati. Masih berani tertangkap sebagai tawanan. Menghalau pasukan 500.000 yang besar. Sungguh berani, sayang sekali. Sebuah legenda. Hari ini berakhir di tempat ini. Siapa yang melanggar gerbang negara kami, akan menghadapi kesulitan. Siapa yang menghabisi rakyat kami, akan tercemar. Ingin melakukan apa? Negara kecil Dongi. Ketika seluruh negeri menjadi makam. Jenderal besar YBI. Ketika meredakan Beiming. Menyerang para bajak laut Jepang. Wilayah yang luas ribuan li. Mengguncang seluruh negeri. 8 arah dan lembah yang mudah. Negara-negara datang untuk memberi penghormatan. Namun serangan mereka tidak mengandalkan kekuatan. Kekuasaan yang begitu besar dan luas. Kini diangkat menjadi Raja YBI. Belum tentu anak panah kaisar tidak akan melukai. Memimpin daerah Jinghai, Liuzhou, dan Yunzhou sebagai wilayah kekuasaan. Menjadi gembala rakyat atas nama langit, memberikan cambuk raja. Untuk memukul pasukan Hui. Menghapus pemberontakan. Memohon kaisar surga untuk menyaksikan. Yang mulia memberikan gelar raja bukan keinginanku. Namun aku berharap tidak bisa menolaknya. Aku berperang di medan pertempuran. Bukan demi ketenaran atau kekayaan. Sekarang negara makmur dan rakyat sejahtera. Tidak perlu gelar Raja YB. YBI, semua ini adalah apa yang kamu layak dapatkan. Dinasti Xia akan runtuh. Negara sedang mengalami kemunduran. Hari-hari pemerintahan saya juga semakin pendek. Seandainya bukan karena kamu telah berusaha keras selama beberapa tahun ini. Wilayah Tuhan akan terancam. Rakyat akan terancam. Tahta ini tidak ada yang layak selain kamu. Jangan menolak. Asalkan dinasti Daxia tetap makmur dan damai. Semua sebab dan akibat. Apalah artinya keluarga jin tanpa dewa? Saya telah meninggalkan keluarga selama 7 tahun. Mohon izin dari Yang Mulia agar saya pulang menemui keluarga. Selama 7 tahun ini, perang semakin mendesak. Kau juga tidak punya kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga. Baiklah, aku akan membiarkanmu kembali. Aku juga akan selalu menyimpan tahta ini untukmu. YB, terima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia. Aku mohon padamu, bebaskanlah putraku. Aku mohon padamu. Baiklah. Saya berjanji padamu. Sayang, sayang. Katakan. Bagaimana Shen Getahu? Telah melarikan diri dari Jinghai selama 7 tahun. Dendam keluarga saya harus dibalas. Kakek, sebenarnya kita menunggu siapa hari ini? Di bawah sinar matahari yang begitu besar. Kalau begitu kita tunggu di mobil saja. Menunggu tamu terhormat. Duduk di dalam mobil menunggu. Apa ini tingkah laku? Siapa orang penting ini? Sampai-sampai kita harus menunggu begitu lama. Kalau kamu tidak kembali, saya bisa pergi. Berani kamu? Kakek, keluarga Sukami adalah yang teratas di Jinghai. Toko besar macam apa? Membiarkan kita menunggu di sini selama 40 menit. Bukan cuma 40 menit. Bahkan sehari atau 3 hari pun kita harus menunggu. Dia seorang diri bisa menentukan nasib negara Daxia. Dengan wilayah Daxia yang membentang ribuan mil. Dia adalah dewa pelindung Daxia kita sekarang.
Dan dia juga tunanganmu. Apa? Kakek? Kau tidak bercanda, kan? Aku punya tunangan yang sehebat ini? Berapa lama lagi sampai ke pelabuhan Jianhai? Masih 10 menit. Aku sudah mengatur mereka untuk membersihkan tempat ini. Aku kembali kali ini hanya untuk 2 hal. Pertama, mengantarkan arwah pahlawan untuk beristirahat dengan tenang. Kedua, memastikan tidak ada kesalahan dalam menghadapi pengadilan. Aku mengakui kesalahanku. Tinju ini. Keluarga Gu, setelah aku menemui kakek Su, itu akan menjadi hari kematianmu. Mari kita hitung semuanya dengan baik. Darah dari puluhan nyawa keluarga Ye. Li Qian, aku mencintaimu. Qian, menikahlah denganku. Qian, aku mencintaimu, menikahlah denganku. Menikahlah. Menikahlah denganku. Baiklah, baiklah. Semua orang, beri jalan. Beri jalan, ya. Buka jalan, orang cacat. Maaf, saya punya masalah pendengaran. Orang cacat, jangan menghalangi jalan. Pergi dari sini. Dari mana nenek-nenek ini? Bau sekali. Ini bau apa ya? Orang tua yang menyebalkan. Cepat minggir. Ayo cepat minggir. Menghabiskan waktu sekali. Mau ngapain sih? Ayo cepat pergi. Kaki saya tidak bisa bergerak. Aduh, saya bilang si pincang ini. Kamu mau pura-pura jatuh, kan? Segera minggir. Kaki saya tidak bisa gerak dengan baik. Tidak bisa gerak. Saya lihat kaki patamu itu hanya pura-pura, kan? Oh, ini juga ada kaki palsunya. Persiapannya cukup matang, ya. Gila karena uang ya. Seret orang tua jelek ini dan laporkan ke polisi. Sekarang banyak orang jahat yang sudah tua. Keluarga, pastikan untuk berhati-hati dan membedakannya. Qian tetap baik seperti biasanya. Di masyarakat, memang dibutuhkan bintang besar positif seperti Li Qian. Lepaskan aku bukan penipu. Aku datang untuk memarahi cucuku. Dukung Qian. Qian energi positif. Energi positif Qian. Qian energi positif. Qian yang terbaik. Qian terbaik. Berhenti. Bajingan. Minta maaf kepada orang tua. Kamu siapa? Suruh kami minta maaf pada penipu jalanan. Kamu gila. Hanya karena kalian menghina seorang pahlawan Daxia. Hah? Pahlawan Daxia. Tuan tua. Medali yang tergantung di dadamu itu adalah medali prajurit perang 100 pertempuran, kan? Orang yang memiliki medali ini bukan berasal dari Daxia, melainkan seorang veteran elit yang berjasa besar dalam perang antar negara. Xiaohu, kamu juga seorang tentara? Dulu, saat Daxia berdiri, Deiming menyerbu. Aku sendiri yang pergi ke medan perang dan membunuh 186 orang barbar dengan tanganku sendiri. Kakiku yang patah ini adalah medali kehormatan terbaik. Keamanan dan kemakmuran dinasti Xia saat ini tak terlepas dari pengorbanan. Tanah ini tempat aku lahir dan dibesarkan. Aku akan melindunginya agar tetap aman. Sekarang kakiku sudah patah. Aku tak bisa lagi ke medan perang, jadi kirimlah anakku ke medan perang. Anakku telah gugur. Aku sendiri yang akan mengirim cucuku ke medan perang. Sekarang, cucuku bertugas di bawah komando Raja Yibei yang terkenal. Atasan memberitahu dia bahwa dia akan pulang hari ini. Sudah 4 tahun kami tidak bertemu. Apa? Ternyata hanya Lu Hutongling. Hanya sepetak tanah tak berarti. Apa yang perlu disombongkan? Hanya seorang prajurit rendahan. Hanya saja dia tidak berpakaian seperti pengemis. Saya melihat dia hanya membual. Orang tua, berhentilah menghina dirimu sendiri. Qian adalah dewi nasional kita. Bahkan jika kamu, si brengsek ini, benar-benar mengganggu kami. Dewi, kamu masih harus meminta maaf. Minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Diam. Aku sudah membawa kembali Pak Tua Lu Deseng. Apa yang kau katakan? Haha. Sheng gugur demi negara. Pikirkan tempatnya yang layak. Sheng, ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Kalian datang ke sini dan sujud meminta maaf pada Pak Tua.
Kamu memintaku untuk meminta maaf. Kamu itu siapa? Kenapa harus membuat keluarga Kian-Kian meminta maaf? Memangnya kenapa? Kamu juga harus meminta maaf. Pahlawan besar mendapatkan kemakmuran saat ini. Semua itu hasil perjuangan mereka di medan perang. Menghina pahlawan yang berjasa. Dosanya sulit ditebus. Bahkan jika seluruh keluarganya dihukum mati, itu tidak berlebihan. Baik, aku minta maaf. Maaf ya, tidak sengaja tersentuh. Kamu cari mati. Maaf ya, tidak sengaja tersentuh binatang. Meskipun kakek tidak bisa lagi membuatmu ketakutan. Aku minta maaf padamu. Ini foto bertanda tangan milikku. Anggap saja sebagai permintaan maaf. Ambil, setidaknya bisa dijual jutaan, kan? Ah, kali ini aku tidak memukul perempuan. Tapi kamu bukan manusia. Katakan kalimat terakhirmu. Dewi telah membunuh. Cepat tangkap dia. Kalian berempat masih bengong ngapain? Cepat lakukanlah. Ah. Siapa sebenarnya dia? Sang penulis, Daxia tidak butuh dukungan seperti kalian. Di kehidupan selanjutnya, jadilah orang baik. Tunggu. Saya adalah wanita dari Yang Guosong, ketua perusahaan Bailong. Kekuatan perusahaan Bailong tersebar di seluruh daerah. Jika kamu berani membunuhku, ketua yang pasti akan membiarkanmu pergi. Oh, perusahaan Bailong. Siapa itu Yang Guosong? Pria tua berusia lebih dari 60 tahun itu. Tidak mungkin sekarang dia bersih. Benar, itu benar-benar tidak mungkin. Pasti dia bersih. Benar, itu tidak mungkin. Kenapa? Takut? Kalau takut, sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Aku beri kamu 5 menit untuk dia datang. Kalau dia tidak datang, kamu mati. Hahaha, bagaimana menurutmu? Mantra palsu ini. Aku menghabiskan 20 juta koin naga. Dan mendapatkannya setelah 3 kali berpindah tangan. Keren atau tidak? Hahaha. Ketua, Anda mengenakan baju zirah ini. Seperti jenderal besar yang berlari di medan perang. Sungguh mengesankan, hehe. Tidak heran ini adalah Yebei. Dahulu kala yang terhormat. Siapa itu Yebei? Raja Yebei adalah idola saya. Harus menghormati generasi baru. Ya, ini salahku, yang mulia. Hari ini, Raja Yebei akan kembali dengan pakaian kebesaran. Aku akan mempersiapkan pesta penyambutan di laut untuknya. Apakah semua orang dari Jinhai yang harus datang sudah hadir? Sudah, semua sudah datang. Kian-Kian sayang, kamu di mana? Seseorang menggangguku. Siapa yang berani begitu nekat? Berani mengganggu wanitaku. Aku akan segera datang. Panggil Xian. Aku ingin lihat. Siapa orang bodoh yang tidak tahu batas? Ayo pergi. Tuan, silakan duduk dulu. Darah para prajurit Daxia tidak akan mengalir sia-sia. Darah cucu Anda juga tidak akan mengalir sia-sia. Anak muda, kamu telah membuat masalah besar untukku. Cepatlah pergi. Jangan khawatirkan aku. Pergi, hari ini tidak ada yang bisa pergi dari sini. Aku bisa membuatmu berdiri dan berlutut. Kamu tunggu ketua yang datang ya. Aku akan membuatmu menderita. Aku rasa orang ini hanya seorang yang sok berani. Mengandalkan sedikit kekuatan, tidak tahu seberapa besar dunia ini. Apa kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Sembah di depanku. Sepertinya sandaran kalian tidak dapat diandalkan. 5 menit sudah berlalu. Kalian berdua harus berangkat sekarang. Anak muda, sekarang katakan apakah ada celah untuk berputar. Asalkan kalian minta maaf kepada kami. Semua ini akan berlalu. Tentu saja, Yang Ge pasti menghalangi jalan. Saya sarankan kamu. Jangan mencarinya sendiri. Saya Yebei tidak terbiasa menunggu orang. Ingatlah untuk menjadi orang baik di kehidupan selanjutnya. Tidak, jangan. Lepaskan aku. Aku adalah bintang besar. Aku punya rumah senilai puluhan juta. Aku bisa menghangatkan tempat tidurmu. Kau juga tidak percaya. Untuk apa? Ini bisa diselamatkan. Kenapa bisa diselamatkan? Kamu adalah Yang Guosong. Tahu aku Yang Guosong. Kenapa tidak segera bebaskan dia? Bagus sekali. Ah. Cian-cianku telah mati. Jordanku sayang. Aku tidak peduli siapa dirimu. Siapa yang kau andalkan? Hari ini kau harus mati. Dia mendapat masalah besar demi aku.
Kalau kamu mau balas dendam, serang aku saja, orang tua ini. Tidak peduli siapa kalian. Aku tidak peduli siapa yang benar atau salah. Perempuanku sudah mati. Kalian semua harus membayar ganti rugi. Menghina pahlawan gedung. Layak untuk mati 1000 kali. Hanya mati dengan cara yang sederhana. Membuatnya mencari mati. Kian-Kian hanya menghinakan seorang penjara. Kamu hanya mengucapkan beberapa kalimat dan sikapmu seperti ini. Jangan katakan dia menghina pahlawan. Bahkan jika menghina seluruh perbatasan, lalu bagaimana? Hanya sekumpulan makhluk sialan yang tidak berarti. Sudah cukup beruntung bisa kembali hidup dari medan perang. Dari mana asalnya kutukan palsu ini? Anak muda, kau cukup pintar. Ini pemberian langsung dari Raja Utara malam ini. Surat palsu yang digunakan oleh dia. Seolah-olah bertemu dengan Raja Utara secara langsung. Kalian semua, cepatlah bersujud. Raja Yebei mungkin bukan yang tertinggi. Armornya sebanding dengan dekret kerajaan. Anak muda, kamu dan aku tidak akan selamat. Ini semua salahku, kamu ya? Anak, kali ini kamu sudah sampai di ujung maut. Anak, apakah kamu terkejut? Apa kamu tidak menyangka kami bisa mencapai surga? Dapat perlindungan dari Raja Yebei. Belum juga berlutut? Kamu bilang ini adalah kutukan palsu dari Raja Yebei. Tentu saja aku tidak pernah mengenakan kutukan palsu ini. Dulu ada seorang pedagang licik yang ingin menyuap dengan kematiannya. Aku penggal dia dan buang ke dalam jamban. Bagaimana kamu mendapatkannya? Mulutmu besar sekali. Orang yang tidak tahu mungkin mengira kamu adalah Raja Yebei. Melihat barang milik Raja Utara malam tidaklah berharga. Itu mungkin membunuhnya. Sedikit demi sedikit teman sekolah cermin pakaian semakin sedikit. Tuan Lu Jun sebenarnya bukan seorang ahli bela diri elit. Bagaimana dia bisa begitu lemah? Pindahlah ke sini. Dia sangat akrab dengan raja. Membunuhku adalah perintah yang mulia. Tak ada tempat untuk berdiri. Atas namaku. Memanfaatkan kekuasaan orang lain. Dosa yang tak terampuni. Mati saja. Hahaha. Orang-orangku datang. Selesai sudah. Kau pasti mati. Hahaha di sini. Jenderal penakluk negara dinasti Jin Timur, Gu Baitian. Jenderal penegak negara dinasti Jin Selatan, Nangong Yan. Jenderal penjaga negara Beijing, San Hu. Jenderal pelindung negara Beijing, Hi Fenghua. Jenderal penegak negara Zhong'an, Lu Zongyuan. Salam hormat kepada markas besar jenderal. Raja Yue, Raja Wu menubuatkan perlindungan jenderal untuk wilayah sejauh ribuan mil. Kalian meninggalkan tugas tanpa izin. Apa hukuman yang pantas kalian terima? Pemilik toko, sekarang Anda telah menjadi bangsawan. Pulang dengan penuh kehormatan. Mana mungkin Anda kembali sendirian? Meskipun Anda ingin menghukum kami sesuai aturan pedang, kami tetap harus melindungi Anda. Aku sudah menanggalkan segel jabatan. Lebih baik tidak mengambil tahta. Dari mana ada YBI? Kalian pulang saja. Raja Kue Bulan. Raja Kue Bulan bisa bertemu dengan Ye Bingwang yang tua. Saya sudah tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Saya adalah 5 jenderal agung dari kuil para dewa. Kamu adalah Raja YBI. Tidak. Tidak, tidak. Bagaimana mungkin yang mulia Raja Malam Utara bisa semudah ini? Kamu pasti palsu. Hahaha, aku punya pedang. Yang bisa menebas dewa-dewi. Dan mengusir roh jahat. Mampu mengalahkan musuh luar. Dan membasmi pengkhianat dalam negeri. Semoga negara aman dan rakyat sejahtera. Para dewa dan prajurit tidak ada. Ini adalah pengkhianat yang merugikan negara. Apa hukuman yang seharusnya? Hancurkan mereka hingga tak tersisa. Binasakan seluruh keluarganya. Bunuh, bunuh. Bunuh, ambil pedang Raja Utara milikku. Hari ini adalah hari kamu berpakaian, pemilik toko. Tidak mudah terlihat berdarah. Biarkan aku yang melakukannya. Aku sendiri yang akan menebas pengkhianat negeri ini pertama kali. Li Meihua, jangan bunuh aku. Tongkat naga putih, kaya raya sebanding negara. Akan kuberikan semuanya padamu. Benda-benda itu terlalu kotor. Saya minta maaf, jangan ganggu saya. Saya minta maaf, saya minta maaf. Saya salah, Anda adalah orang dewasa. Tolong, maafkan saya, orang dewasa. Saya salah. Ye Binghua, tolong beri saya ampun. Kami tidak melihat dengan baik. Kami tidak akan berani lagi. Aku tidak berani minta ampun lagi. Ampun, ampun. Tuan, apa yang kau lakukan? Jangan memukul sembarangan.
Dia ini memberantas kejahatan demi rakyat. Demi rakyat. Pemimpin hanya berharap kau berhenti di sini. Kami bersedia memberikan seluruh kemampuan kami demi melayanimu. Tidak perlu begitu mencolok. Yuan Gongyan tinggal. Orang-orang lain harus dikeluarkan. Iya, iya. Berhenti. Baru saja masuk. Begitu banyak tentara. Ada masalah besar di dalam. Kelihatannya orang yang kita tunggu sudah tiba. Dia untukmu. Kau tidak mau membukanya untuk melihat? Dengan dirimu yang seperti anjing kehilangan keluarga ini. Apa hadiah baik yang bisa kau berikan? Sungguh sangat konyol. Lihat saja sendiri, kan bisa tahu. Aku yakin kamu pasti akan sangat terkejut. Lelucon, dengan tampangnya yang begitu miskin. Dia bisa kasih hadiah apa? Hahaha. Ada yang aneh. Hahaha. Bibi, bibi, bibi. Kakek, hahaha. Yebe. Ini Gu Biao, anak kedua keluarga Gu. Orang ini sungguh berani. Berani menantang keluarga Gu. Membunuh anggota penting keluarga Gu. Orang ini tak akan dibiarkan hidup. Wah, kau benar-benar berani. Kau berani membunuh orang keluarga Gu juga? Hahaha. Ah. Tunggu, hahaha. Ah. Anakku. Guruku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku sudah memutuskan hubungan dengannya sejak lama. Dia, anak itu masih mau membunuhku. Aha. Bajingan kecil. Berani-beraninya membunuh kakek. Serang. Balaskan dendam kakek. Apa? Kau seorang pendekar? Ini tingkat apa? Keluarga Gu memperlakukan tamu seperti ini? Kau. Jangan berpikir bahwa kamu ahli dalam seni kucing. Di sini untuk pamer kemampuan. Aku sarankan kamu lebih baik segera. Orang ini tidak mau tidur. Siapa tahu dia masih bisa meninggalkan tubuh utuh untukmu. Karena Gujia adalah sandaranmu. Maka aku akan menunjukkan padamu bagaimana Gujia akan hancur. Bagus, Yebe. Aku Gujia, dari Jinhai, Dazu. Hari ini aku pasti akan membuatmu tak punya tempat untuk dikuburkan. Setelah hari ini, kalian semua adalah arwah tanpa tempat. Gu Changfeng, apakah kamu masih suka hadiah yang aku berikan padamu? Membunuhku, cintaku. Aku ingin nyawamu. 7 tahun yang lalu, aku membiarkanmu lolos dari malapetaka. Hari ini saya bisa menjadi sangat liar seperti ikan yang terlewatkan ini. Laukuo, apakah kamu belum makan? Bagaimana bisa begini? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Kepala keluarga Fu adalah satu-satunya pejuang 9 tingkat di Jinghai. Dia bahkan tidak bisa melukai orang ini sedikit pun. Kepala keluarga Kuo bahkan belum serius. Keturunan Nie tidak bisa bangkit kembali. Anjing baik, inilah andalanmu. Jika hanya memiliki kemampuan ini, keluarga Gu hari ini hanya bisa kembali menjadi debu. Harus ada darah dari seluruh keluarga Ye untuk mengalahkan ini. Ah. Tolong saya, Wei Duzhang. Anak muda, sebaiknya berhenti di sini. Hari ini, saya sebagai kepala pengawas di sini, tidak akan membiarkan Anda berbuat sesuka hati. Benarkah, Kepala Wei? Saya sarankan Anda tidak mencampuri urusan ini. Hari ini, jika Anda tidak dapat memberikan alasan yang meyakinkan, Anda juga akan bersama keluarga. Ya? Maksudnya apa? Apa yang terjadi tahun itu sebenarnya adalah kesalahan. Hal yang salah tidak seharusnya dilanjutkan. Kamu telah menyelamatkan nyawa putriku. Maka semua urusan di antara kita juga terbayar lunas. Kamu pergi saja, jangan muncul di hadapan kami lagi. Aku tidak bisa pergi. Jika aku pergi, Hanyu tidak akan punya ayah. Tahun-tahun kamu tidak ada. Kita semua pernah melewati hal ini. Ada atau tidak ada, apa bedanya? Dan Xin Yu adalah putriku. Bukan putrimu, pergilah. Nangong Yan, pemilik toko. Ada perintah apa? Segera carikan aku sebuah rumah. Ingat, harus yang terbaik di Jinghai. Selama ini, saya telah berutang terlalu banyak kepada mereka berdua. Ini adalah apa yang saya utang kepada mereka. Pemilik toko, jika ada yang ingin dikatakan, silakan. Pemilik toko pergi ke Pulau Jinyu 2 hari yang lalu. Menenggelamkan 4 kapal perang dari Dongguo. Membunuh 6 dewa perang mereka. Sekarang orang itu ditahan. Sheng Hu menjaga 11 Jing.
Kenapa dia lari ke Beijing? Pada hari putri kecil terluka, Sheng Hu marah dan membawa pasukan ke Jinhai. Tapi aku menghentikannya. Dia marah dan pergi ke Pulau Jinyu untuk melampiaskan. Perintahkan Luo Feng untuk menjemputnya. Karena kita telah meledakkan 4 kapal perang mereka. Akan membayar mereka 1.000 yuan. Jika mereka terus mengganggu. Secara pribadi dibandingkan dengan saya, kalian hanyalah cacing di selokan. Kotor dan busuk. Kalian sama sekali tidak layak hidup di tempat yang sama dengan kami. Bodoh dari mana ini datang? Masih belum bisa lihat asrama. Kun, ayo kita ke rumah sakit saja. Jangan hiraukan mereka. Kalau soal jumlah orang, kamu kalah. Kalau soal uang, kamu juga kalah. Kalau soal pendidikan, kamu lebih kalah. Dengan apa kamu mau bangkit? Kalau soal kejam dan jahat, aku memang tidak bisa mengalahkannya. Tapi kalau dibandingkan dengan apa yang kamu katakan, kamu bertanya pada orang yang salah, kan? Apa ini lelucon dingin? Dia membandingkan kekayaannya denganku. Dari mana datangnya orang bodoh ini? Bos Liu bersandar pada pohon raksasa keluarga Gu. Kekayaannya mencapai ratusan miliar. Dia datang hari ini hanya untuk membeli bangunan kita di Imperial Mansion. Nilainya 500 juta. Ukurannya terlalu kecil. Hanya sebuah rumah saja. Harus membeli sendiri. Pendapatannya juga tidak seberapa. Sombong sekali ya. Tidak puas dengan yang diberikan orang lain, ya? Di Qinghai, siapa yang bisa punya kekuatan seperti ini? Untuk membiarkan dia mengirimkan 500 juta untuk bangunan itu? Bicara sebesar ini. Apa kakekmu masih menjaga pintu untuk orang lain? Saya rasa kamu terlalu berlebihan dalam berpura-pura. Apa kamu pikir rumah di sini bisa dibeli dengan beberapa uang saja? Setiap batu bata di sini bernilai sama dengan gajimu selama setahun tanpa makan dan minum. Aku bicara besar karena aku punya dasar. Apartemen terbaik yang kamu beli sudah ada orang yang memberikannya padaku. Hahaha. Orang ini membuatku tertawa mati. Hahaha. Bahkan berbohong saja tidak menyiapkan draft. Apartemen terbaik di Jinhan Fukami. Di seluruh Jinha, ini adalah mansion mewah yang terkenal. Kapan seseorang diantar? Kenapa saya tidak tahu? Apa kamu dipukuli dalam mimpi? Itu adalah bos kalian yang berpura-pura. Bos kami, Huang Tailai, masuk dalam 10 besar daftar orang kaya di Jinghai. Menguasai kedua sisi hitam dan putih. Kamu kasih barang apa? Masih mau cari muka? Tidak tahu malu. Menurutku dia itu orang bodoh. Tidak tahu kabur dari rumah sakit jiwa mana. Apa kita jangan bertindak gegabah? Kita minta maaf sama Pak Liu bareng-bareng. Pak Liu, maaf ya. Biaya pengobatan kami. Anda, biaya pengobatan Anda pasti kami ganti. Kami ini hanya orang rendahan. Tolong maafkan kami. Jangan permasalahkan kami. Kami akan bayar ganti rugi. Aku dalam 1 menit bisa menghasilkan ratusan ribu. Perlu uangmu yang sedikit itu? Sekarang aku hanya ingin melampiaskan emosi. Biar dia dengan sukarela berlutut di depanku. Ayah. Sinyu baik-baik saja. Tidak peduli apapun masalahnya. Ayah bisa menyelesaikannya. An Hongyan, siapa orang yang kamu bilang mau memberiku rumah? Huang Tailai, kan? Beri dia waktu 10 menit untuk menelepon ke sini. Hahaha, hei. Baru saja dia menelepon siapa? Hahaha, 1 telepon bisa membuat Pak Huang datang. Kamu pikir kamu Raja YB ya? Sok keren sekali, ya. Saya kasih kamu 10 menit. Kalau setelah 10 menit Huang tidak datang, kamu pasti akan mati. Orang ini hanya datang untuk menghibur kita. Hahaha, Huang setiap hari sangat sibuk. Ini aku siapkan khusus untuk kalian. Tuan Yi, silakan ikut saya. Molly, ada apa? Jie Bai. Semoga semuanya baik-baik saja. Gu Chang bilang, apa yang terjadi pada Molly? Ingin bertemu dengan wanita hina itu. 3 hari kemudian datanglah ke Gonghai untuk mencariku. Aku menunggu kehadiranmu di kapal Changlong. YBI, ini adalah perangkap. Jangan khawatirkan aku. Yang mulia, ini adalah kelalaian saya. Saya telah menempatkan Nyonya dalam bahaya. Jangan banyak bicara. Menyelamatkan orang lebih penting. Hai Long Hui. Berkeliat. Melihat sosokku yang perkasa dan gagah. Sedang bersiap untuk setuju. Tapi ketahuan oleh ayahmu, Ye King San. Adik, kamu tidak apa-apa. Jangan dengarkan dia. Bajingan tua. Apa yang kau katakan itu benar? Tentu saja benar. Seluruh keluarga Ye tewas. Jeritan Qin malah membuat kekuatanku semakin besar. Di dunia ini, yang kuat yang dihormati. Menghancurkanmu, apa hubungannya denganmu? Berlaga hebat. Saya pasti akan membunuhnya. Putuskan kakinya sudah cukup. Musnahkan sanak saudara mereka. Perhatikan keluarga dan anak-anak. Aku juga ingin membuka peti mati dan melihat mayat. Salah Yang Hui.
Dia juga tidak berkedip. Hari ini, para tokoh besar di depanmu masih bisa melarikan diri dari kematian, kan? Saya bersumpah mulai sekarang tidak akan membiarkannya muncul di depan kalian lagi. Biarkan dia mengganti nama. Menyelesaikan masalah ini. Aku mohon padamu. Air mata tidak boleh jatuh. Jika kamu meneteskan air mata, roh-roh gentayangan mengisi langit dan bumi. Di jalan menuju akhirat, Bin sedang bercanda. Apa? Apa? Dia adalah Raja Malam Utara. Aku benar-benar bertemu dengan Raja Malam Utara yang legendaris. Perjalanan ini tidak sia-sia. Raja Malam Utara tidak absen. Dia juga datang. Sekarang, tidak tahu siapa yang akan mendapatkan hati gerbang misterius abadi ini. Tidak, apakah kau akan berjanji tapi tidak menepatinya? Maka aku tentu bisa menetapkan aturan baru. Mulai sekarang, dilarang memperdagangkan titah para dewa. Hati keperkasaan dalam tubuhmu. Apa itu? YBI, aku sudah bilang. Aku tidak bisa bertahan lagi. Ada sesuatu di dalam tubuhku. Kamu yang suci akan menjadi penjahat negara yang terbunuh. Saya suka negara ini. Keluarga terpilih dapat dengan bebas. Serahkan saya kepada mereka. Kamu pergi saja. Kamu mungkin tidak tahu bagaimana aku menjadi Raja Yebao ini. Aku mendapatkan tahta ini dengan setiap tebasan pedangku. Mayat para musuh dan pengkhianatlah yang mengantarku ke sana. Jika YB ini tidak punya keberanian melawan dunia, itu karena aku tidak cukup kuat. Aku juga tidak layak menjadi penjaga kekaisaran. Dan tidak akan berani bicara tentang kedamaian negara.